Perkenalkan, nama saya Kirana Ramli. Di sini saya ingin membawakan materi akuntansi keuangan yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi. Yang pertama yaitu pengertian dari Sistem Informasi Akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis. Selain itu, sistem informasi akuntansi menggunakan teknologi komputer dalam mengelola data atau transaksi perusahaan menjadi suatu informasi yang tepat, akurat, dan relevan dalam pengambilan keputusan bisnis oleh para pihak yang berkepentingan. Di dalam sistem ini terdapat pula data-data terkait dengan pemasukan, pengeluaran, informasi karyawan, informasi pelanggan, hingga informasi perpajakan perusahaan. Tak hanya itu saja, sistem informasi akuntansi juga mengandung data spesifik lainnya seperti laporan analisis, pesanan penjualan, faktur, daftar gaji, purchase order, informasi pelanggan, maupun neraca saldo perusahaan. Idealnya, sebuah sistem informasi akuntansi perlu memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu aman. Aman artinya akses ke dalam sistem informasi akuntansi beserta datanya hanya dibatasi bagi pihak-pihak yang berwenang. Yang kedua yaitu rahasia. Rahasia artinya informasi-informasi penting di dalamnya terlindungi untuk menghindari risiko kebocoran dan pengungkapan informasi yang ilegal. Yang ketiga yaitu privacy. Artinya, seluruh proses pengumpulan, penggunaan, serta pengungkapan informasi pribadi atau private mengenai pelanggan dilakukan dengan tepat. Yang keempat yaitu integritas pemrosesan. Arti dari integritas pemrosesan artinya data diproses secara akurat, lengkap, dan tepat waktu, serta dilakukan dengan otorisasi yang tepat. Yang kelima yaitu ketersediaan. Arti dari ketersediaan di sini yaitu sistem tersedia guna memenuhi kebutuhan kontrak maupun operasional. Yang kedua yaitu jenis-jenis sistem informasi. Ada dua jenis sistem informasi akuntansi. Yang pertama yaitu informasi akuntansi keuangan. Informasi akuntansi keuangan yaitu informasi dari data-data transaksi perusahaan dalam bentuk laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak eksternal. Yang kedua yaitu informasi akuntansi manajemen. Informasi akuntansi manajemen yaitu informasi yang berguna bagi manajemen dalam mengambil keputusan akuntansi. Yang ketiga yaitu fungsi sistem informasi akuntansi. Secara garis besar, ada pun fungsi utama dari sistem informasi akuntansi. Yang pertama yaitu mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan organisasi agar pihak manajemen, pegawai, dan pihak-pihak luar yang berkepentingan dapat meninjau ulang hal-hal yang terjadi. Yang kedua yaitu ketersediaan. Artinya, sistem tersedia guna memenuhi kebutuhan kontrak maupun operasional. Yang ketiga yaitu mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat yaitu menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset-aset organisasi, termasuk data organisasi, untuk memastikan bahwa data tersebut saat dibutuhkan akurat dan handal. Adapun pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi antara lain, yang pertama pihak intern atau pimpinan perusahaan. Manajemen sangat berkepentingan membutuhkan informasi keuangan untuk tujuan perencanaan dan pengawasan
terhadap jalannya operasional perusahaan, mengevaluasi kemajuan perusahaan, serta pengendalian maupun tindakan perbaikan yang diperlukan. Adapun pihak yang memerlukan sistem informasi yang kedua yaitu pihak ekstern perusahaan. Yang pertama yaitu investor atau calon investor. Investor berkepentingan untuk menentukan apakah mereka sebaiknya menjual atau melanjutkan memegang saham kepemilikan dalam perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu karyawan. Karyawan berkepentingan dengan informasi akuntansi untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak-hak seperti gaji, tunjangan, maupun pesangon. Yang ketiga yaitu pemberi pinjaman atau kreditur. Pemberi pinjaman akan bersedia memberikan kreditnya kepada suatu perusahaan yang memiliki laporan keuangan yang sehat dan memiliki perilaku yang baik dalam proses pengembalian atau angsuran beserta bunganya. Yang keempat yaitu pelanggan. Pelanggan membutuhkan informasi akuntansi untuk kelangsungan hidup perusahaan, terutama jika mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan perusahaan. Yang kelima yaitu pemerintah. Pemerintah berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan informasi akuntansi untuk membuat kebijakan-kebijakan dalam perekonomian seperti penetapan pajak, penyusunan statistik pendapatan, analisis ketenagakerjaan, dan sebagainya. Yang keenam yaitu masyarakat. Masyarakat berkepentingan karena aspek umum dan sosial perusahaan sebagai lembaga ekonomi yang akan memberikan kontribusi baik dalam bentuk informasi ketenagakerjaan maupun peningkatan pendapatan masyarakat. Yang keempat yaitu komponen sistem informasi akuntansi. Di dalam sebuah sistem informasi akuntansi terdapat serangkaian komponen sebagai berikut. Yang pertama yaitu orang. Komponen paling penting dalam sistem informasi akuntansi adalah orang. Orang di sini termasuk siapapun yang menggunakan sistem informasi seperti akuntan, manajer, CEO, analisis keuangan, hingga auditor. Yang kedua yaitu prosedur dan instruksi. Komponen selanjutnya dari sistem informasi akuntansi adalah prosedur dan instruksi. Ini dimaksudkan untuk mengatur bagaimana sebuah informasi tentang perusahaan dikumpulkan, disimpan, diproses, hingga didistribusikan. Prosedur dan instruksi yang berlaku haruslah dikodekan ke dalam software sistem informasi akuntansi untuk diimplementasikan kepada karyawan secara konsisten agar penggunaannya dapat efektif. Yang ketiga yaitu data sistem informasi akuntansi. Inti dari komponen sistem informasi akuntansi adalah data. Sistem informasi akuntansi akan menyimpan data apapun yang relevan dengan praktik bisnis suatu perusahaan dan berpengaruh pada keuangannya. Biasanya, data dalam sistem informasi akuntansi mencangkup informasi tentang pajak, data inventory, jurnal umum, laporan tagihan pelanggan, permintaan pembelian, invoice karyawan, pesanan penjualan, register, laporan analisis penjualan, dan informasi ketepatan waktu. Yang keempat yaitu perangkat lunak sistem informasi akuntansi. Komponen yang sangat penting dalam sistem informasi akuntansi adalah perangkat lunak atau software yang berguna untuk melakukan penyimpanan, pengambilan, dan analisis data keuangan perusahaan. Dahulu, sistem informasi akuntansi adalah sistem yang basisnya manual, namun kini penggunaan perangkat lunak diperlukan karena makin memudahkan perusahaan dalam melakukan pengumpulan dan penyimpanan data. Yang kelima yaitu infrastruktur IT. Komponen sistem informasi akuntansi selanjutnya yaitu infrastruktur IT. Komponen ini merupakan
perangkat keras atau hardware yang berfungsi untuk mengoperasikan sistem informasi akuntansi. Contoh infrastruktur IT adalah komputer, server, router, dan komponen hardware lainnya yang dimiliki perusahaan. Infrastruktur IT juga mencakup perencanaan untuk kondisi darurat seperti saat pemadaman listrik, kegagalan hardware, serta hal lainnya yang dapat menghambat berjalannya sistem. Yang terakhir yaitu kontrol internal. Komponen sistem informasi akuntansi yang terakhir sekaligus berperan penting adalah kontrol internal. Kontrol internal yaitu langkah-langkah keamanan guna melindungi data dalam sistem informasi akuntansi. Karena berfungsi melindungi data, jadi kontrol internal mencakup kata sandi, verifikasi biometrik, hingga metode enkripsi. Baik, perkenalkan nama saya Emiliana Teresyanipar. Saya akan lanjut menjelaskan bagian E, karakteristik sistem informasi akuntansi. Informasi akuntansi mempunyai nilai yang sangat berarti bagi pemakainya untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan dalam pengambilan keputusan. Untuk itulah, informasi akuntansi harus memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, relevansi atau relevance. Agar memiliki relevansi, informasi akuntansi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Jadi yang pertama, bernilai prediktif atau predictive value. Informasi akuntansi mampu membantu pemakai memprediksi hasil atau akibat peristiwa masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Yang kedua, bernilai balikan atau feedback value. Sebagai unsur berpautan, nilai balikan adalah kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam mengkonfirmasi dan mengoreksi harapan-harapan pemakai di masa lalu. Yang ketiga, tepat waktu atau timelines. Sebagai aspek pendukung keterpautan, timelines adalah tersedianya informasi bagi pemakai pembuat keputusan pada saat dibutuhkan. Karakteristik yang kedua adalah reliabilitas atau reliability. Informasi akuntansi yang reliabel adalah informasi yang bebas dari pengertian menyesatkan, kesalahan materi dan dapat dipercaya pemakainya, sehingga mencerminkan secara tetap keadaan atau peristiwa ekonomi yang akan disampaikan. Karakteristik yang ketiga, komparabilitas atau comparability. Informasi akuntansi sangat bermanfaat jika didasarkan pada standar ukuran tertentu sebagai dasar pertimbangan. Perbandingan dapat dilakukan terhadap data periode yang berbeda dalam suatu perusahaan dan atau dapat pula terhadap data dari perusahaan lain yang sejenis pada periode yang sama. Perbandingan ini untuk mengetahui tingkat tren atau kecenderungan maupun perubahan posisi keuangan. Karakteristik yang selanjutnya adalah konsistensi. Agar informasi akuntansi memiliki keakuratan, maka penggunaan metode akuntansi harus konsisten agar konsistensi laporan keuangan tetap terjaga. Informasi akuntansi yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan memiliki kegunaan, yaitu yang pertama sebagai alat perencanaan, pengendalian kegiatan perusahaan, dan dasar pembuatan keputusan bagi pimpinan. Yang kedua, sebagai laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak di luar perusahaan. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang siklus utama sistem informasi akuntansi. Pada umumnya, sistem informasi akuntansi dibagi menjadi 5 subsistem atau siklus utama sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi pendapatan, yaitu barang dan jasa dijual dalam tunai atau non-tunai untuk dibayar pada masa yang akan datang. Yang kedua, sistem informasi pengeluaran, yaitu perusahaan membeli barang untuk dijual kembali atau bahan mentah untuk digunakan dalam proses produksi sampai dengan pembayaran tunai atau non-tunai untuk dibayar pada masa yang akan datang. Siklus yang ketiga, sistem informasi produksi, yaitu bahan mentah diubah menjadi barang jadi atau siap pakai. Siklus yang selanjutnya, sistem informasi penggajian atau sumber daya manusia, yaitu siklus yang menjelaskan perekrutan, pelatihan, kompensasi, evaluasi, promosi, dan penghentian karyawan.
Dan siklus yang terakhir adalah sistem informasi pelaporan, yaitu perusahaan menjual saham perusahaan kepada investor dan meminjam uang. Investor dibayar dengan dividen dan bunga dibayar dari hasil pinjaman. Jadi, secara singkat, sistem informasi akuntansi adalah suatu kumpulan struktur dan prosedur berbasis teknologi informasi yang bekerja sama dengan tujuan untuk mengubah data-data keuangan menjadi informasi keuangan yang berguna bagi stakeholder. Tentu saja keberadaan sistem informasi akuntansi sebagai sebuah perangkat sistem informasi harus menciptakan nilai tambah tersendiri kepada pemakainya. Keberadaan sistem informasi akuntansi seharusnya menjadi sebuah investasi untuk perusahaan, bukan sebagai beban. Tujuan utama dari yang diinginkan setiap perusahaan dari aktivitas operasinya adalah memperoleh hasil yang semaksimal mungkin dengan pengorbanan yang seminimal mungkin. Dengan belajar sistem, dapat diketahui proses-proses dalam perusahaan, dapat dimengerti dan dapat dilakukan pemilahan proses mana yang tidak efektif sehingga keefektifan sistem dapat tercapai. Baik, submateri yang kedua adalah siklus akuntansi. Yang pertama, definisi. Siklus akuntansi merupakan suatu proses akuntansi sistematis dan bertahap yang dilakukan dengan tujuan untuk memproses berbagai bukti transaksi keuangan dan mengolahnya menjadi sebuah laporan atau informasi akuntansi pada sebuah entitas dalam suatu periode waktu tertentu. Semua prinsip, peraturan, metode, dan teknik akuntansi perusahaan digunakan pada kurun waktu tersebut untuk mencatat semua aktivitas akuntansi yang terkait dengan bisnis. Siklus ini biasanya dimulai dengan pembukaan buku di awal tahun dan berakhir dengan jurnal penutup. Selama perusahaan beroperasi, prosedur akuntansi ini akan mereka lakukan terus-menerus. Akibatnya, proses tersebut menjadi sebuah siklus. Keberadaan siklus tersebut dapat membantu pemilik usaha dalam mengkaji situasi keuangan perusahaan pada periode yang berjalan. Jadi intinya, siklus akuntansi adalah sebuah siklus penting yang harus diterapkan dalam sebuah perusahaan, baik itu perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Siklus akuntansi akan mencerminkan seberapa baik perusahaan tersebut dapat dalam mengelola keuangan perusahaan. Baik, selanjutnya jenis-jenis siklus akuntansi. Siklus akuntansi tentu saja memiliki jenis-jenis sebagai berikut. Yang pertama, siklus pendapatan. Siklus ini berawal dari proses penjualan barang atau jasa oleh perusahaan dan kemudian perusahaan mencatat ke dalam jurnal penjualan. Selanjutnya, transaksi penjualan tersebut akan tercatat ke dalam buku besar dan diklasifikasikan menjadi beberapa jenis akun seperti penjualan, piutang usaha, diskon penjualan, dan sebagainya. Setelah itu, piutang usaha yang tercatat ke dalam buku besar perusahaan ditagih dan akan berakhir pada saat piutang usaha telah perusahaan terima atau perusahaan hapus jika piutang tersebut tidak dapat perusahaan tagih. Selain itu, siklus juga melibatkan pencatatan transaksi pengembalian barang, potongan harga, dan potongan diskon. Yang kedua, siklus pengeluaran. Jenis siklus berikut ini yaitu siklus pengeluaran yang mana berkaitan dengan pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan. Siklus jenis ini meliputi pembelian barang atau jasa, pencatatan transaksi pembelian, pembayaran hutang, dan sebagainya. Siklus ini berawal dari proses pembelian barang atau jasa oleh perusahaan, kemudian tercatat dalam jurnal pembelian. Selanjutnya, transaksi pembelian tersebut juga akan perusahaan catat ke dalam buku besar dan diklasifikasikan menjadi beberapa jenis akun seperti pembelian, hutang usaha, diskon pembelian, dan sebagainya. Setelah itu, hutang usaha yang tercatat di dalam buku besar akan perusahaan bayar oleh bagian hutang. Jadi inti dari siklus ini adalah semua keuangan yang kita keluarkan. Yang ketiga, siklus penggajian. Pada siklus penggajian terdiri dari beberapa tahapan, antara lain tahapan pencatatan kehadiran karyawan, penghitungan gaji, dan pembayaran gaji. Pencatatan kehadiran karyawan perusahaan dilakukan untuk menentukan besaran gaji yang harus karyawan terima. Perhitungan gaji tersebut perusahaan lakukan berdasarkan besaran gaji pokok karyawan, tunjangan, potongan, dan bonus. Jadi siklus penggajian ini lebih terfokus pada karyawan.
Jadi, pada siklus penggajian ini dia lebih fokus terhadap karyawan yang bekerja di suatu perusahaan tersebut.